Ya, pandemi COVID-19 yang masih mewabah di tanah air membuat isu nutrisi menjadi perhatian serius, terutama bagi kelompok rentan seperti anak-anak. Apalagi Indonesia masih menghadapi tantangan masalah gizi buruk, khususnya stunting. Dan di sisi lain, Indonesia juga memiliki rencana ataupun cita-cita menjadi bagian dari 5 negara dengan ekonomi terbesar pada tahun 2045 mendatang. Oleh sebab itu tentu saja kita akan membutuhkan generasi muda yang sehat, yang kuat, yang cerdas, yang siap menjadi penerus tongkat estafet pembangunan. Dan dalam memperingati Hari Anak Nasional 2020 ini tentu saja kita ingin mengetahui bagaimana saja strategi yang dibutuhkan untuk mewujudkan generasi emas. Dan tentu saja dimulai dengan memperbaiki nutrisi dan kualitas hidup anak-anak. Insight membahasnya bersama saya, Desi Anwar. Gizi buruk masih menjadi persoalan utama di Indonesia. Setidaknya ada 3 masalah utama gizi buruk di tanah air, yaitu stunting atau bertubuh pendek, wasting atau kurus, dan overweight atau obesitas. Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto menekankan permasalahan gizi yang sangat memerlukan perhatian khusus adalah bagaimana menurunkan angka stunting pada anak balita. Stunting merupakan gangguan pertumbuhan fisik dan pola pikir akibat kurangnya gizi pada 1000 hari pertama kehidupan. Minimnya asupan gizi seimbang pada periode emas ini dapat mengancam kualitas hidup anak setelah dewasa nanti. Meski menunjukkan penurunan dari tahun ke tahun, jumlah penderita stunting di Indonesia masih terbilang tinggi. Berdasarkan riset Kesehatan Dasar Kementerian Kesehatan, angka penderita stunting pada 2013 tercatat masih di atas 30% dan menunjukkan tren penurunan hingga 2019 di angka 27,7%. Namun angka ini masih jauh dari standar minimum yang ditetapkan WHO, yaitu 20%. Oleh sebab itu, pemahaman orang tua tentang gizi dan pola asuh yang baik sangat penting untuk mencegah gizi buruk pada anak. Guidance-nya yaitu makanannya harus benar-benar strict. Artinya jangan sampai kekurangan lagi. Dan dulu kan kita dengar 4 sehat 5 sempurna. Ya, kalau sekarang gizi seimbang. Tapi buat anak jangan dilupakan susu. Karena di susu itu zat gizinya lengkap, proteinnya ada, lemaknya ada, karbohidratnya ada. Bagus. Itu buat pertumbuhan. Menteri Kesehatan menambahkan, upaya perbaikan gizi harus didukung komitmen yang tinggi dari pimpinan di semua kementerian lembaga serta berbagai pemangku kepentingan non-pemerintah. Jangan sampai gizi buruk menjadi problem yang beranak pinak di Indonesia. Karena jika tidak dibenahi secara serius, gizi buruk akan berujung pada penurunan produktivitas dan menjadi penghambat pertumbuhan ekonomi Indonesia. Ya, jauh sebelum pandemi COVID-19, Indonesia merupakan contoh negara dengan 3 beban malnutrisi. Berdasarkan hasil riset kesehatan dasar tahun 2018, Indonesia memiliki 7 juta anak yang mengalami stunting. Kondisi ini tentu menjadikan Indonesia sebagai negara kelima di dunia dengan balita stunting terbanyak. Untuk mengatasi masalah itu tentu saja butuh kolaborasi antara pemerintah dan pihak lain, misalnya seperti industri dan lembaga lainnya untuk memperbaiki gizi anak dan juga bagaimana meningkatkan pengetahuan orang tua mengenai tumbuh kembang anak. Nah, untuk membahasnya saya saat ini ditemani oleh Leni Rozalin, Deputi Tumbuh Kembang Anak dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Connie Ang, CEO dari Danone Specialized Nutrition Indonesia. Dan tentu saja untuk menjaga jarak ya dan social distancing, interview kita kali ini kita lakukan via Zoom. Halo, apa kabar Mbak Leni dan juga Connie? Hai. How are you, Connie? Hello, good. How are you? Iya, sehat-sehat. Is everybody healthy? Mbak Leni, bagaimana? Sekarang sudah ini ya, active work from the office? Iya, kita sudah aktif dari sejak beberapa bulan
terakhir ini. Yeah, and Connie, let me just start with Lenny first. Lenny, kalau kita lihat ya COVID-19 ini dampaknya terhadap perekonomian kan luar biasa beratnya, dan kita melihat banyak sekali masyarakat yang jatuh miskin dan mendapat kesulitan ya, tentu saja salah satunya mendapat akses terhadap nutrisi, makanan yang sehat, gizi yang baik untuk anak-anaknya. Mbak Leni sendiri melihat ancaman terbesar akibat COVID-19 ini khusus terhadap perkembangan dan pertumbuhan anak-anak itu seperti apa? Ya, terima kasih Mbak Desi. Jadi sebelum pandemi COVID-19 ini pun juga sudah banyak ya kasus stunting ini ya. Jadi sekarang dengan semakin sulitnya perkembangan ekonomi ya, kita semua melihat bahwa ada PHK misalnya dan yang dirumahkan. Tapi solusi yang perlu kita lakukan, saya rasa kita pemerintah bersama-sama dengan semua pemangku kepentingan, kita mempercepat perbaikan gizi masyarakat ya. Jadi misalnya di sini tentu saja ya komitmen untuk kita melakukan perbaikan gizi masyarakat ini sangat penting. Yep. Dan kita juga melakukan sistem jaminan gizi dan tumbuh kembang anak dengan pemberian jaminan asupan gizi sejak dari kandungan. Seperti contoh yang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak lakukan bersama-sama dengan dunia usaha ya, dan lembaga masyarakat, kita memberikan pemenuhan kebutuhan spesifik bagi anak. Ya, jadi untuk menambah gizi mereka itu kita lakukan di masa pandemi ini dan akan terus berlanjut. Sementara itu percepatan penurunan stunting juga kita lakukan dengan intervensi spesifik ya, perluasan dan penajaman intervensi spesifik ini kita lakukan secara terintegrasi. Jadi tentu saja ini semua kita lakukan juga untuk memperkuat sekaligus advokasi dan komunikasi untuk sebetulnya merubah perilaku masyarakat kita ya, karena sebetulnya pemenuhan gizi juga bisa kita penuhi dari lingkungan di sekitar rumah kita ya. Mungkin dengan pemanfaatan pekarangan ya, sekarang kan banyak sekali dengan pandemi ini malah justru ide-ide membuat kolam di rumah ya, menggunakan alat-alat, semuanya sebetulnya bisa kita lakukan. Dan ini memang perlu sinergi, sekali lagi sinergi bersama-sama. Ya. Jadi ini ya, membuat sumber-sumber nutrisi, sumber-sumber makanan yang baru. Connie, I would like to ask you on what you think as the main impact, the main negative impacts that COVID-19 has on children, particularly children's nutrition, especially when we see that COVID-19's major impact is actually reducing people's economic situation, economic capacity. Do you see that there is a worsening condition when it comes to children's nutrition, particularly in Indonesia during the pandemic? Yes, Desi. As you see with previous pandemics around the world, there will be an economic downturn and mothers and children will be impacted, especially mothers and children from the disadvantaged and poorer household. What you see is a rising malnutrition. And what we need to know about malnutrition is that it's not only about not enough food, but it's also about too much of the wrong nutrition. Families during economic downturns, they could be tempted to substitute for cheaper alternative. So all milks are not the same. So it's absolutely important that the government, the private and public sector, we all work together to ensure that there is the good understanding that the wrong nutrition in the first 3,000 days of a child's life will have irreversible impact to the child's future health and well-being. Yeah, and Connie, do you see that Indonesia until now has done, when it comes particularly in terms of policy making, but also when it comes to educating parents, because a lot of it is also to do with making parents understand what is the right nutrition for them to give their children. How do you see Indonesia as compared to other countries that Danone is collaborating with? At Danone, we collaborate with governments and the public sector and the academia in many countries. We're also very active
here in Indonesia. In the past in Indonesia, we've been very focused on undernutrition, wasting, which is severe undernutrition, and that is only 5%. Today, we know that 1 in every 3 Indonesian children is stunted because of malnutrition. We also know that 1 in 2 pregnant women and 1 in 2 children under 5 years old actually has anemia. The good thing is that the Indonesian government recognizes this, they're very aware, and they're actively working on this. What's important, again, is that the private sector, the public sector, the government, we collaborate to tackle malnutrition in Indonesia. That's why in Danone we are also very active in this space. I'm curious to know, Connie, with this pandemic, is there a new strategy that Danone is adopting or thinking about in order to sort of adapt itself to the situation in Indonesia? Obviously, when it comes to this COVID-19, everybody is now conscious about, you know, being healthy, because that is the key to keep the virus away. And also everybody wants to make sure that they are immune from the disease. Any sort of new things that Danone is coming up with? We do a lot of things, Desi. Our mission as Danone is to bring health through food to as many people as possible. And COVID has made this more important and much more urgent. What's new we do? We collaborate with the Ministry of Technology and Research, LIPI, where we look at creative solutions with local food sources to provide food for as many as possible for those who cannot afford. Then on an ongoing basis, we collaborate with the West Java government, where we work on nutrition intervention together with Dr. Damayanti. We have a study where we have with the West Java government as well, and we look at a target of 0 new stunting in Indonesia. With the Ministry of Villages, with this program, we've also proven that with the right nutrition intervention, we can reduce stunting by 8.4%, which is 4.3% better than the WHO annual rates. Then school food is also very important. So we have a program, Warung Anak Sehat, where we work with the parents and the school to educate, to ensure that we have healthy food in the school. And during COVID, we're happy that we're able to donate, as Danone, 30 billion Indonesia rupiah for PPE and medical equipment in Indonesia. We also have 15,000 Danoners who are working hard to ensure we continue to produce essential nutrition. We continue to ensure that we have a safe, healthy environment for them to continue to work during this time and to protect jobs and to ensure we have careers in Indonesia. Mbak Leni, sekarang dengan Anda ini kan kita tanggal 23 Juli ini merayakan Hari Anak Nasional, dan kita punya cita-cita ya supaya yang kita sebut bonus demografi yang kita miliki itu betul-betul menjadi bonus dengan menciptakan anak-anak yang kuat, anak-anak yang sehat, apalagi kita ingin menjadi negara yang berkembang pada tahun 2045. Ini apa yang kira-kira menjadi harus diprioritaskan oleh pemerintah saat ini supaya kita tetap on the right track? Apa ininya lah istilahnya, moto yang perlu kita adopsi supaya kita tidak melenceng dari cita-cita itu? Iya, jadi kan struktur penduduk Indonesia itu kan ditandai dengan tingginya proporsi penduduk usia produktif ya, kalau terjadi bonus demografi. Jadi kalau dengan angka ketergantungan usia muda dan tua yang rendah, ya hampir 50% kan ya, berarti perubahan struktur penduduk ini akan membuka peluang untuk mendapatkan bonus demografi yang tadi Mbak Desi sampaikan. Jadi untuk mencapai tujuan tersebut, sebenarnya kebijakan pembangunan manusia itu diarahkan pada pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan, memenuhi pelayanan dasar dan perlindungan sosial tentunya akan menjadi fokus. Termasuk di sini adalah peningkatan kualitas anak, ya, pengentasan kemiskinan dan peningkatan produktivitas. Mbak Desi, bonus
demografi ini sudah masuk juga di dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional 2020-2024, di mana misi presiden yang pertama itu peningkatan kualitas manusia Indonesia. Ya, jadi ada 7 agenda pembangunan di sana, yaitu SDM berkualitas dan berdaya saing. Itu agenda yang ketiga ya dari 7 agenda pembangunan. Nah, disinilah letaknya kita harus membangun SDM yang berkualitas dan berdaya saing tadi, yang tentunya dimulai dari usia anak. Ya, kita jumlah anak hampir 80 juta nih, Mbak Desi, seluruh Indonesia nih. Sekitar sepertiga dari total penduduk kita. Jadi bonus demografi ini tentunya tidak akan terwujud jika hanya kita lihat dari kuantitasnya saja. Jadi jumlah penduduk, dari kualitasnya itu ya, kualitasnya itu sangat penting ya. Iya, betul, betul. Jadi ini akan ya, Mbak Leni dan Connie, kita break sebentar, tapi kita akan lanjutkan ya perbincangan kita setelah yang berikut ini. Tetaplah bersama Insight with Desi Anwar, kami akan segera kembali. Iya, masih bersama Insight with Desi Anwar. Fokus pembahasan kita kali ini yakni memperbaiki gizi anak serta meningkatkan pengetahuan orang tua mengenai tumbuh kembang anak dalam rangka Hari Anak Nasional. Kita tersambung bersama Leni Rosalin, Deputi Tumbuh Kembang Anak dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta juga dengan Connie Ang, CEO dari Danone Specialized Nutrition Indonesia. So, Connie, Leni was telling us that in order for Indonesia to be a developed country, I mean, we have this ambition to be in the world's global economy, an important country by 2014. In order to do that, obviously, we need quality human beings. Now, perhaps you could share with us what should, ideally, in order to have, and it's not just to prevent stunting, but it's in order to create healthy, productive children that can contribute for the betterment of the nation, so to speak. What should parents know about nutrition and providing good food for their children since the moment of pregnancy until the moment of birth and until they are in the golden years, so to speak? What are the things they should be consuming? First, every parent should know that breast milk is the best and most sustainable source of nutrition for the child. We should always encourage 6 months of exclusive breastfeeding whenever the mother is able to do that. Also, every parent should be aware of the importance of nutrition in the first 3,000 days, because this will not only impact the physical growth, but also the mental capacity and the intelligence of the child as he grows up. Today, Indonesia, it's very fortunate because the government is aware of it, and there's a lot of free information that the government and the academic and the MIA and the associations provide to help guide parents on what is good nutrition. At Danone, we also have Baby Club and Nutri Club. We make this information accessible to all for free. In addition, in Danone, we partner with IPB University. We have something called the Eat Right Plate. This is a program to educate, to say what is the right diet and what is the right portion size for children for their age. On this plate, we educate that every child for their specific age should have the right amount of carbohydrates, proteins, fiber, vitamins, minerals, including iron. And fiber is important because 9 out of 10 children actually in Indonesia don't eat enough fiber. They need a lot more fruits and vegetables on their plate. They should also drink enough safe drinking water should be made available. And every child at a young age needs 3 glasses of milk every day. Indonesians children don't drink enough milk today. It's important, as you say, Desi, so that they grow strong, they grow healthy, and they stay competitive for progressive Indonesia. And it's important to recognize that good habits take time to form. Habits takes 21 days to form, as you know. A lot has been done in Indonesia, but there's still a lot of work that needs to be done. So it's important that the government and the public and private sector, we collaborate to tackle this issue on malnutrition in Indonesia.
So this is quite worrying, Mbak Leni. Kalau kita mendengarkan Mbak Connie yang mengatakan bahwa ternyata masih Indonesia mungkin kita kurang ya memberikan gizi yang lengkap dan penuh bagi anak-anak kita. Mbak Leni sendiri melihat bagaimana para orang tua di Indonesia kesadaran untuk memberikan makanan yang memang sesuai dengan gizi yang dibutuhkan bagi anak-anak khususnya pada usia emasnya ini. Iya, kita lihat ya, salah satu upaya yang dilakukan di sini kan penting banget peran orang tua ya, peran keluarga, terutama di masa pandemi seperti saat ini kan. Orang tua di sini terutama ibu semakin perannya bertambah. Kita tahu anak-anak harus belajar dari rumah, yang artinya orang tua juga harus mendampingi anak-anaknya belajar dari rumah, termasuk untuk tetap menjaga asupan sehat dan menjaga nutrisi yang tepat. Jadi di sini peran keluarga, orang tua, ibu itu menjadi penting. Bapak Presiden memberikan arahan juga bahwa salah satu peran utama yaitu di dalam pengasuhan untuk tetap menjaga asupan gizi bagi anak-anak ini sangat penting. Jadi kita menyarankan juga untuk bagaimana kita pada saat ini juga harus mengurangi konsumsi produk olahan ya. Makanan dan minuman kemasan. Jadi terus selain itu untuk menjaga kondisi tubuh tetap fit dan tetap imun tetap terjaga dengan tetap menjaga psikis tetap sehat ya, dengan cara memasukkan agenda, misalnya kita bikin cara-cara yang menyenangkan, memasak bersama ya. Setiap keluarga juga didorong untuk memanfaatkan tadi yang saya sebutkan kearifan pangan lokal dengan menginisiasi tanaman pangan di pekarangan rumah ya. Setiap kebutuhan pangan sudah bisa disediakan di pekarangan rumah sehingga masyarakat tidak lagi mengandalkan makanan instan yang justru tidak baik untuk kesehatan anak-anak. Jadi banyak sekali sebetulnya di masa pandemi ini justru Mbak Desi kami melihat ya keluarga-keluarga juga makin inovatif, semakin fokus ya, hobinya mungkin banyak yang hobinya masak sekarang ya, berkebun. Dan kami ya dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan sendiri juga melakukan koordinasi dengan daerah, utamanya untuk menginisiasi. Ini banyak sekali nih webinar-webinar seperti ini dengan mengundang berbagai pakar ya untuk memberikan informasi kepada banyak pihak tentang bagaimana pemahaman nutrisi dan cara pemenuhannya dengan kearifan lokal. Jadi resep masakan keluarga yang praktis yang bisa dipenuhi dari pekarangan dan tidak mahal tetapi memenuhi asupan gizi anak-anak. Baik. Jadi minimal ya Mbak Leni, semasa pandemi ini kesadaran terhadap makanan yang bergizi, nutrisi dan mengurangi makanan-makanan di olahan itu semakin meningkat. Kita istirahat sebentar tapi jangan kemana-mana dulu. Insight with Desi Anwar akan segera kembali. Tetaplah bersama kami. Ya, kita lanjutkan Insight with Desi Anwar dalam rangka Hari Anak Nasional, dan tentu saja fokus kita kali ini bagaimana kita bisa memperbaiki gizi anak serta meningkatkan pengetahuan orang tua mengenai tumbuh kembang anak, apalagi pada masa menantang seperti masa COVID-19 ini, di mana menjaga kesehatan itu tentu paling utama ya. Kita ditemani oleh Leni Rosalin, Deputi Tumbuh Kembang Anak dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan juga kita ditemani oleh Connie Ang, CEO dari Danone Specialized Nutrition Indonesia. Kita tersambung lewat Zoom. Connie, I don't know how much you understood of the last discussion with Mbak Leni, but the point is there is something at least positive that comes out of this COVID-19, which is greater awareness about the need for health, the need to eat nutritional food, and the need to have quality food. Now, I'm interested in it because Indonesia, one of the problems is not just stunting, but it's also increasing obesity, for example, and lack of micronutrients that you mentioned earlier. I mean, if you go to supermarket now, it's full of packaged food, processed food that is not healthy. And Melanie was telling us at least
there's now more interest in cooking at home, choosing, more organic, more fresh ingredients for the food. How do you see, how can we improve the nutritional profile so that we can, have less processed food for the children, less sugar, less things that can create obesity and other ill health? Food should be safe, food should be of high quality, and food needs to be processed in a way that it retains its natural goodness and nutrition. For children, we need to pay attention that they need specific food and they need a very specific and right portion of nutrition, including protein, carbohydrates, fiber, vitamin, minerals, and iron, and a good amount of safe water and 3 glasses of milk every day. But do you see the problem of obesity, for example, quite concerning in Indonesia? And we see this all over the world. I mean, often, malnutrition and obesity is linked with economic condition, with poverty. I mean, how do you see this in Indonesia? Yes, Indonesia has an issue with obesity, as with many parts of the world. What is important to know about malnutrition is it's not only about not enough food, it's also about too much of the wrong food. Indonesians love their food to be tasty, so sometimes too much sugar, too much salt, or too much fatty foods. And for children, we need to be very careful. So it's important for every parent to know they need to train a healthy habits for the child at a very young age, starting from the first 3,000 days. And habits take time to form, so they need to train the child's palate, that the child gets very used to and like healthy food and the taste of healthy food. At Danone, what we do is work with government to educate, and it's important that we provide access to all income levels, to all good, healthy access to good nutrition, balanced, healthy diet. Ya, Mbak Leni, Anda sendiri melihat bagaimana? Karena di Indonesia ini ada masalah stunting, ada masalah gizi buruk, malnutrisi, tapi juga obesitas. Nah, Mbak Leni melihat di Indonesia kira-kira ya sumber atau penyebab utamanya itu kenapa? Bagaimana nih profil masyarakat di Indonesia ini khususnya dalam perkembangan anak-anaknya? Karena ini sudah semakin banyak ya obesitas dan kelebihan berat badan pada usia yang masih muda. Ya, jadi saya rasa ini ada kita perlu memperbaiki pola asuh di dalam keluarga ya. Maksudnya lebih menyempurnakan lagi karena banyak masih pemahaman bahwa makan itu untuk kenyang gitu ya, bukan makan itu untuk sehat gitu. Jadi saya rasa isu obesitas nih kalau kita lihat angkanya memang diharapkan akan turun. Sekarang kan 11,9% ya angkanya. Diharapkan ini nanti dalam 5 tahun ini menjadi 8%. Nah tentunya ini kita perlu memberikan pemahaman. Pertama nih kita sebenarnya punya 5 track nih Mbak Desi ya. Track yang pertama kita langsung intervensi kepada anak-anak. Jadi anak-anak kita beri pemahaman tentang gizi. Kita punya forum anak yang ada mulai dari tingkat nasional, provinsi sampai tingkat desa kelurahan. Kita pinterin mereka sehingga mereka bisa menjadi agen perubahan juga untuk masalah gizi ini. Kedua, kita lewat keluarga. Kita punya pusat pembelajaran keluarga, ini yang tersebar di provinsi dan kabupaten kota. Mereka mendampingi keluarga. Mereka memberikan informasi, konseling ya, karena mereka ini ada psikolog dan konselornya ya. Jadi itu yang keduanya. Yang ketiga tentunya lewat jalur satuan pendidikan. Kita punya sekolah ramah anak yang sudah 43.000 lebih yang tersebar di provinsi dan kabupaten kota. Dan tentunya konten-konten ini terkait dengan gizi ini kita perlu berikan pemahaman kepada mereka-mereka itu semua. Misalnya contoh nih yang sederhana, kita mengajarkan bagaimana anak-anak kita membatasi minuman manis misalnya. Kita punya campaign yang batasi GGL, gula garam lemak ya. Karena obesitas ini kan nanti
terkait dengan penyakit tidak menular yang akan muncul pada saat anak-anak dewasa. Ya, jadi kita merekomendasikan untuk membiasakan anak-anak lebih banyak minum air dan minum yang non manis gitu ya. Pastikan orang tua tuh memberikannya. Dan jangan orang tua ingin merubah pola konsumsinya tapi yang disediakan di rumah berbeda gitu. Nah, jadi, atau jangan-jangan orang tuanya juga memakan makanan yang tidak banyak gizinya. Nah, ini jadi menjadi contoh yang tidak baik bagi anak-anaknya. Iya, jadi pola pengasuhan di tingkat keluarga sangat memegang kunci di sini ya. Jadi baik, kita camilan sehat juga dengan konsumsi gula garam yang yang rendah itu juga harus kita berikan, ajarkan ini kesadaran bahwa anak-anak kita harus mengetahui tubuhnya gitu. Ya, jadi mereka kuncinya tentu saja edukasi ya, baik untuk orang tua maupun untuk anak-anak. Mbak Leni dan juga Connie, kita istirahat sebentar ya, tapi masih kita akan lanjutkan setelah yang berikut ini. Tetaplah bersama kami, Insight with Desi Anwar masih akan segera kembali. Ya, terima kasih masih bersama Insight with Desi Anwar dalam rangka Hari Anak Nasional. Fokus pembahasan kita kali ini mengenai bagaimana memperbaiki gizi bagi anak dan serta meningkatkan pengetahuan orang tua mengenai tumbuh kembang anak. Saya ditemani oleh Leni Rosalin, Deputi Tumbuh Kembang Anak dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan Connie Ang, CEO dari Danone Specialized Nutrition Indonesia. Kita tersambung lewat Zoom. Connie, Leni was telling us how important it is to educate not just the parents but also the children when it comes to good nutrition and also in order to create good habits. Now, what in your perspective, what is the best way to educate both the children and the parents, society as a whole, when it comes to understanding good food? Now, understand, when we go to the supermarket, there's just so many choices, and often, we look at the food labels, so labeling should also be a part of it. I mean, what in your perspective and also your experience when it comes to educating people about the right food choices for their health? This is an important task and a big job to be done. At Danone, we actively partners with government, academia, private and public sector. We never compromise on the quality of food and the nutrition content of the food, regardless of the income level that we serve. To help parents with the right food choices, I think it's important first, good quality food in the school canteens, transparency in food labeling, good, strong regulatory policies on responsible marketing to children, and continue to be very aware and educate on the importance of the first 3,000 days of a child's life, because the wrong nutrition during this time will have irreversible impact to the child for the rest of his life. And the other thing that Lenny talked about is the increasing awareness for parents to look for more sort of healthier alternatives, more organic, fresh products. I mean, how is Danone and what is Danone doing when it comes to ensuring that the quality of the product that you're producing and the sources is actually, top quality? Is there a strategy? Is there a policy to ensure that the quality of the food is actually very, very good for the nutrition? So on quality, it is our number one and most important priority for all departments, for every one of our employees. First, we comply to Indonesia BPOM standard. We also keep to a very high standard, international standards and Indonesia standards when it comes to quality. And did you know, Desi, for every batch of our product here that we produce in Indonesia, every batch has to go through at least 100 tests before they get released to the market. And on top of that, our food scientists, our engineer, our food specialists, before we qualify, it takes us 2 years to qualify any suppliers for any new ingredients. Yep, and Indonesia is rich in
natural resources, obviously. But is there, obviously now research, technology, innovation is very important, to make sure that the variety of food that we give to our children and also to society is a good one. Any kind of innovation that you are actually developing to ensure not just the quality but also the sustainability of the food itself and ensuring that there is the right resource in Indonesia? Yes, Desi, at Danone, we are always innovating. Recently, we invested in a new research and innovation center in Yogyakarta, where we hire more than 1,000 people in our operations there. In addition, on sustainability, we work in Merapi with farmers for sustainable farming, and in our factories, we use biomass energy. We have a roadmap to zero carbon footprint. And we also have today our mom's tracking device to look at the immunity, the health of the child with a tracking device, so that we continue to have locally relevant Indonesian data and that we are able to continue to innovate and provide the best quality food backed by strong science for Indonesia, in Indonesia. Ya, Mbak Leni, kalau kita melihat ya kolaborasi tadi sudah kita tekankan sangat penting ya antara pemerintah dan juga swasta dan lembaga-lembaga lain. Selama ini bagaimana kolaborasinya? Apa-apa saja yang dijadikan ya platform untuk melakukan kolaborasi ini? Ya, jadi tadi kan banyak ya yang bisa kita lakukan. Mulai dari pencegahan, ya, termasuk di dalam pelayanannya. Nah, untuk pencegahan kolaborasi juga dilakukan. Jadi bagaimana kita tadi lebih banyak melakukan campaign, ya, apalagi sekarang di masa pandemi ini, campaign sangat efektif sekali masuk ke dalam platform media sosial, ya, dengan bahasa-bahasa yang mudah dipahami oleh anak, mudah dipahami oleh keluarga. Ya, oleh orang tua. Jadi kita pakai bahasa yang simpel-simpel. Nah, itu untuk pencegahannya. Kita berkolaborasi dengan dunia usaha, dengan media, ya. Nah, ini sebenarnya kan seperti acara ini kan juga ini sebetulnya kan kita melakukan edukasi juga ya kepada masyarakat. Ya, betul sekali. Ya, dan kemudian kita juga bersama dunia usaha kita melakukan kolaborasi untuk memberikan pemenuhan kebutuhan spesifik bagi anak-anak. Anak-anak kategori yang kemarin termasuk yang terdampak COVID ya, maupun anak-anak dari keluarga yang sangat miskin yang perlu intervensi gizi. Jadi kita memberikan pemenuhan kebutuhan spesifik bagi anak ini serentak. Ini kemarin kebetulan baru terjadi ini di tanggal 11 Juli. Serentak dari 34 provinsi kita sudah melakukan di 27 provinsi. Jadi udah hampir sebagian besar ya, itu mengcover semua kabupaten kota yang ada di 27 provinsi tersebut. Nah, ini bisa terselenggara karena kita juga berkolaborasi dengan dunia usaha, lembaga masyarakat turut juga menyalurkan ya sampai ke daerah-daerah yang sulit terjangkau, karena kita ingin memastikan bahwa meskipun masa pandemi ini, anak-anak kita juga tetap harus memperoleh asupan gizi yang sesuai dengan usia mereka. Nah, ada satu juga Mbak Desi yang kolaborasi kami yang sangat komprehensif ya, artinya antara pemerintah daerah, dunia usaha, praktisi, termasuk perguruan tinggi melalui mahasiswa yang KKN ya, kuliah kerja nyata, didukung oleh para pakar, termasuk menghadirkan chef ya untuk membantu masyarakat terutama yang di daerah yang stuntingnya tinggi. Kita sudah praktekkan di banyak desa ya, yang kita sebut dengan programnya itu Kampung Anak Sejahtera. Ini intervensi gizi yang komprehensif kita lakukan mulai dari pemberian makanan tambahan atau makan bersama bagi ibu hamil dan balita, hingga edukasi bagi keluarga untuk meningkatkan pemahaman keluarga akan pentingnya pemenuhan gizi bagi anak, khususnya di masa 1000 hari pertama kehidupan. Ya. Jadi edukasi diberikan terkait kesehatan gizi, peran keluarga,
kesehatan reproduksi bagi remaja dan usia subur ya juga kita lakukan, termasuk pengolahan bahan pangan lokal tadi untuk lebih memberdayakan keluarga sehingga ketahanan keluarga tadi bisa meningkat. Baik. Sehingga tadi bisa sekaligus kan memenuhi gizi keluarganya secara mandiri. Jadi kita mempunyai juga kolaborasi dengan dunia usaha yang tergabung dalam Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia (APSAI). Ya, ini juga membantu untuk pemenuhan kebutuhan spesifik anak-anak kita. Baik, Mbak. Juga ada jurnalis komunitas jurnalis kawan anak, Mbak Desi. Penting sekali itu kolaborasi apalagi dengan media. Tapi kita istirahat sebentar, Mbak Leni dan juga Connie. Kita masih ada satu segmen lagi. We still have one more segment, so don't go away. Tetaplah bersama kami. Insight with Desi Anwar akan segera kembali. Ya, kembali bersama Insight with Desi Anwar. Saya masih ditemani oleh dua narasumber. Kita berbicara mengenai bagaimana memperbaiki gizi anak dan meningkatkan pengetahuan orang tua mengenai tumbuh kembang anak ya. Edukasi dan kolaborasi tentu saja sangat penting dalam hal ini. Saya ditemani oleh dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Deputi Tumbuh Kembang Anak, yaitu Leni Roslin, dan juga dari CEO Danone Specialized Nutrition Indonesia, Connie Ang. Connie, over to you. We heard from Leni how important and it's essential the collaboration between government and the private sector, such as, for example, with Danone Specialized Nutrition in educating, in making sure that the right information is given. So one of the associations that she mentioned is this APSAI, the Association for the Collaboration with the Private Sector. Perhaps you'd like to give us your take on how is the collaboration going and your thoughts on Danone's contribution when it comes to ensuring Indonesia's children are growing healthy. Collaboration is very important. We actively collaborate with the government in Indonesia, with APSAI. We recently were awarded a Pelangi Award for building and collaborating on child-friendly cities in Indonesia. In fact, Sari Husada, our brand SGM, started as a collaboration 65 years ago with the Indonesian government and United Nations to tackle malnutrition in Indonesia 65 years ago. Any challenges, particularly, how effective is it, this kind of collaboration? Are there challenges? I mean, I'm sure there must be some kind of challenges. And what do you think they should be, the kind of policies that should be sort of implemented and making sure that this is all on the right track? There will always be challenges. There is a lot that has been done and there continues to be a lot to be done. This is a journey. So we need to collaborate, government, academia, private and public sector, to reduce and to eradicate stunting, anemia, malnutrition. COVID has made this much more urgent, much more important. We need to seize the moment. We need to seize the moment for Progress Indonesia. And now we are sort of entering a new normal, a new way of life. Just your thought when it comes to keeping healthy, feeding our children, ensuring that we're all immune and looking forward to a brighter future, especially if we want to become one of the world's biggest economies. What do you think should be the main priorities? First, 6 months exclusive breastfeeding as much as the mother can. Children need access to good nutrition. The first 3,000 days, good nutrition, right nutrition for the child is very important. Otherwise, it will have irreversible impact on the child's life. This is a super important window. We need to collaborate for the right environment, the right regulatory policies, and also to ensure access to good nutrition food for all children. So every child in Indonesia has the right to progress and no child will be left behind.
That's very important. Information, education, collaboration, these things are all important, but even more important is actually implementation. Mbak Leni, bagaimana Anda sendiri melihat dari segi implementasinya? Kan kita lihat ada kebijakannya sudah bagus dan kita harapkan semua we're on the right track. Tapi dari segi implementasinya, apalagi Indonesia sebuah negara kepulauan yang sangat besar dan berbeda ya antara bagian barat dan bagian timur, perkotaan dan di desa, ini bagaimana secara implementasinya? Apakah sudah dipraktekkan dengan baik? Iya, jadi kita ini kan ingin mencapai yang disebut dengan Indonesia Layak Anak atau IDOLA, bertepatan dengan pencapaian SDGs tahun 2030. Ya. Jadi banyak sekali indikator untuk pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak yang memang kita desain untuk bersama-sama dengan seluruh pemangku kepentingan ya, terutama pemerintah daerah karena di era otonomi ini, dan kita menetapkan banyak sekali memang target-target ya, indikator-indikator, ada 24 indikator yang harus dipenuhi apabila sebuah kabupaten atau kota itu disebut dengan kabupaten kota layak anak. Dan Mbak Desi, memang betul di dalam implementasi ini memang Indonesia sangat luas sekali keberagaman ya, tetapi kita harus ingat bahwa kearifan lokal itu adalah menjadi kekuatan kita juga. Oleh sebab itu kami mendorong betul bahwa di tingkat yang paling bawah ya, terutama desa, kelurahan dan masyarakat di sana, terutama keluarga, ini yang menjadi ujung tombak yang memang perlu mengimplementasikan, karena mereka lah yang paling dekat dengan anak-anak kita, ya kan? Jadi kalau tadi saya sebutkan bahwa ada hampir 80 juta ya, persisnya 79,5 juta anak. Dia berada di bawah 81,2 juta keluarga. Jadi inilah peran tadi. Jadi kalau kita anak-anak kita beri peran agar mereka menjadi pelopor dan pelapor, menjadi agen perubahan bagi teman sebaya mereka. Dan keluarga juga menjadi pelopor, agen perubahan juga, dan melaporkan juga apabila ada kasus-kasus di tingkat lapangan. Jadi semua pihak perlu bergerak di sini. Ya, jadi pandemi ini banyak memberikan pembelajaran bagi kita semua, tetapi memang kuncinya sekali lagi tetap sinergi. Jadi kalau implementasi di tingkat keluarga bisa kita pastikan keluarga tahu dengan pola asuh yang baik, bagaimana memberikan gizi, bagaimana anak-anaknya diimunisasi, anak diberi ASI eksklusif, dan banyak sekali yang bisa dilakukan selama masa pandemi karena mereka harus berada di rumah gitu. Ya, tapi ini sekali lagi perlu penguatan juga di aspek pencegahannya tadi dengan cara memberikan edukasi dan informasi bagi masyarakat kita. Jadi masalah gizi ini memang masalah yang sangat kompleks ya. Jadi tentu saja harapan kita tetap anak-anak kita bisa lebih berkualitas. Dan penting sekali ya untuk memilih makanan yang berkualitas, makanan yang bernutrisi, dan kita harapkan juga lebih banyak ya produsen-produsen yang memproduksi dengan memperhatikan aspek kesehatan dan kualitasnya ya. Karena ini di Indonesia ini salah satu challenge itu banyak sekali yang namanya junk food ya, makanan-makanan yang olahan tidak ada gizinya dan tidak ada manfaatnya. Karena makan itu untuk kenyang, bukan makan untuk sehat gitu ya. Jadi masuk aja makanan. Nah, yang lebih mengagetkan lagi, daerah-daerah justru yang penghasil sumber gizi yang tinggi, ya, malah dia stuntingnya tinggi. Nah, ini kan yang berarti ada sesuatu yang perlu kita bantu dengan masyarakat dan keluarga-keluarga. Tadi bagaimana menyiapkan makanan dengan baik. Makanya sampai tadi yang saya sampaikan, kami mempunyai contoh Kampung Anak Sejahtera, kita sampai menghadirkan chef, ya, untuk bagaimana mengolah satu jenis sumber makanan, misalnya bayam gitu ya. Bayam itu bisa dibikin berbagai macam masakan sehingga anak-anak kita tidak bosan, sehingga dia mau makan banyak dan makanan yang dia makan memang betul-betul bergizi gitu. Nah, itu kan produk lokal dan tidak mahal dan memberikan dampak positif terhadap perbaikan kondisi gizi si anak. Nah, ini yang perlu dipahamkan kepada semua pihak bahwa tidak harus mahal, ya kan? Mereka ada di sekitar kita dan yang pasti memberikan leverage ya, daya ungkit yang tinggi terhadap gizi si anak.
Iya, apalagi di Indonesia ini kita cukup kaya ya dengan sumber-sumber seperti yang herbal ataupun rempah-rempah itu dan hal-hal yang sebenarnya kita temukan ya dari dan ini harusnya menjadi inilah aset bagi kita. Mungkin Connie, let me give the last word to you. You mentioned that the Danone specialized nutrition in Indonesia, it's been a journey. There have been challenges, but hopefully we're on the right track. Just tell us very quickly. I mean, how do you see your role in Indonesia in its journey to becoming, a nation with hopefully healthy children and with a much brighter and stronger future? We see our role to partner with the government of Indonesia. We see our role to continue to provide high quality, nutritious food for all, backed by strong science. We're confident that when we all do this together, we will have a very strong and very bright future for Indonesia. And you feel that you're making an impact, Connie? Yes, we believe we are making an impact. It's important that we all collectively work to ensure that the first 3,000 days of a child's life, they have the right to good nutrition. And we'll all do it together. Okay, and let's all, we need to be very optimistic, and we need also to ensure that we are giving our children, the best nutrition, the most complete and healthy food so that they can all grow and healthy. So by the time 2045 is upon us, we can have Indonesians that are very, they can contribute not just to their communities or society, to the country, but to the whole world. Thank you, Connie, for your participation, and also terima kasih banyak Mbak Leni. Tetap optimis kan? Kita bisa bonus demografi ini tetap menjadi bonus, bukan menjadi... Ya. Harus, karena ini 5 tahun ke depan ini peningkatan SDM menuju SDM yang berkualitas dan berdaya saing itu prioritas pertama loh Mbak Desi. Baik, ya. Jadi penting ya. Koyok sama-sama lah ya untuk menjadikan bonus demografi memang betul-betul menjadi bonus bagi SDM Indonesia. Apalagi jendela bonus ini tidak akan selama-lamanya, ini ada jangka waktunya. Sekali lagi Mbak Leni, terima kasih banyak, dan once again Connie, thank you very much for joining us. Dan demikian Insight with Desi Anwar kali ini, menarik ya dan penting untuk memastikan bahwa generasi penerus kita, mereka bisa tumbuh berkembang dengan sehat sehingga Indonesia juga menjadi jauh lebih kuat. Jangan lupa Anda juga dapat menyaksikan tayangan ini di cnnindonesia.com dan di YouTube CNN Indonesia Insight with Desi Anwar. Sampai jumpa, stay safe, jangan lupa jaga jarak, pakai masker. Bye-bye.